Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diama Sukarizu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang sering terjadi terutama pada siswa-siswa yang sedang mengikuti kuliah online yang seharinya duduk di depan laptop dari pagi sampai sore. Yaitu apa? Low back pain atau biasa kita kenal dengan nyeri punggung. Nah, nyeri punggung ini nyeri punggung bagian bawah ya. Lalu nyeri punggung ini itu merupakan rasa nyeri pada pinggang atau tulang punggung bagian bawah yang biasanya terjadi di sekitaran pinggang hingga bokong seperti itu. Tapi bisa juga dia menjalar sampai ke paha mungkin ya, sampai ke tumit juga bisa. Lalu bahkan ada yang beberapa kasus juga itu bisa sampai menjalar ke kaki seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa? Emang di punggung tuh ada apa aja? Di punggung tuh banyak loh. Ada otot, ada musculus obligus externus abdominis, musculus latissimus dorsi, dan musculus trapezius. Ada vertebrae atau apa? Yang disebut adalah tulang belakang. Tulang belakang ini sangatlah penting karena menyimpan saraf-saraf yang sangat penting di dalamnya. Nah, gejala dari nyeri punggung sendiri itu ada pasti terasa seperti ditusuk atau tersetrum listrik di bagian punggung itu. Sangat nyeri ya. Lalu selanjutnya adalah nyeri punggungnya ini hanya di daerah situ saja itu. Di daerah punggung saja ya, tapi di daerah punggung hanya spesifik daerah punggung, jadi tidak sampai ke tangan gitu kan ya. Tapi kan tadi sudah disebutkan bahwa ada kasus di mana low back pain ini bisa menjalar ke kaki seperti itu. Nah, setelah itu nyeri yang dirasakan itu hanya pada posisi tertentu saja, kadang saat duduk, berdiri, atau berbaring. Nah, biasanya itu ada satu posisi yang dimana dia mengurangi rasa sakit, dan ada satu posisi lagi yang dia menambah rasa sakit seperti itu. Lalu nyeri punggung ini biasanya kumatnya ini biasanya ketika mengangkat benda yang sangat berat gitu. Nah, biasanya apabila parah, makanya bisa disebut encok biasanya ya. Lalu nyeri punggung ini juga dia disertai oleh kedutan otot atau dengan nama lainnya adalah spasme. Penyebab dari nyeri punggung sendiri itu adalah kelakuan otot. Nah, kelakuan otot yang selalu bekerja tegang terus tanpa istirahat itu bisa menyebabkan nyeri seperti itu. Lalu terdapat kerusakan pada celah sendi tulang belakang. Lalu terdapat radang sendi atau yang bisa disebut artritis. Nah, terdapat kelainan bentuk dan pengeroposan tulang belakang, semisal polio atau enggak osteoporosis itu. Nah, lalu terdapat gangguan pada saraf tulang belakang. Nah, gangguannya yang seperti sudah saya bilang, pada vertebra atau tulang belakang itu terdapat saraf yang penting. Apabila dia terdapat gangguan, maka bisa menyebabkan nyeri pinggang ini. Lalu satu lagi adalah batu ginjal. Ya, sekali lagi diingatkan untuk selalu mengkonsumsi air putih secukupnya ya, agar terhindar dari batu ginjal. Sama jangan terlalu banyak mengkonsumsi mineral dan vitamin secara over ya, banyak dalam bentuk yang suplemen ya, suplemen. Kalau misalnya air mineral nggak apa-apa, tapi kalau misalnya suplemen seperti kalsium, menambah kalsium itu, atau suplemen vitamin itu dikurang-kurangi saja gitu. Dengan cara kita makan dengan gizi seimbang seperti itu. Nah, lalu orang-orang yang memiliki resiko nyeri punggung ini itu biasanya dia berusia 30 sampai 50 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan di bawah itu juga memiliki resiko nyeri punggung juga seperti itu. Tergantung dari gaya hidup juga. Nah, biasanya sih yang beresiko ini adalah orang yang memiliki berat badan lebih atau yang biasa disebut obesitas. Lalu juga
yang jarang berolahraga. Dia juga beresiko terkena nyeri punggung ini. Serta orang yang sering mengangkat beban yang berlebih itu juga bisa kena juga gitu. Lalu dia ada sih itu orang-orang yang pekerjaannya itu mengharuskan untuk banyak duduk dan membungkuk atau mengangkat benda berat. Semisal untuk yang duduk itu sering duduk biasanya orang-orang kantor gitu kan ya. Dia sering duduk gitu kan. Lalu ibu hamil juga memiliki resiko terkena penyakit ini. Serta orang yang sering merokok, terus orang yang suka mengenakan sepatu hak tinggi, itu juga memiliki resiko terkena nyeri punggung ini. Nyeri punggung bagian belakang ya. Nah, cara mengatasi nyeri punggung. Yang pertama, saya akan memberikan pengarahan yang untuk non-obat yang tidak pakai obat. Yaitu apa? Dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makan gizi seimbang. Apabila masih belum tahu, cari saja isi piringku Kemenkes seperti itu. Lalu kita harus memperbaiki pola hidup agar kita tidak mengalami nyeri punggung bagian belakang ini ya. Lalu kita harus juga berhenti merokok gitu. Kalau misalnya bagi yang penonton yang merasa dirinya adalah perokok, berhentinya tidak langsung secara tiba-tiba berhenti ya, bisa sakau, perlahan-lahan gitu. Apabila sehari 3 kali, jadikan sehari 2 kali. Apabila sehari 2 kali, jadikan sehari sekali. Itu kan lama-lama bisa hilang seperti itu. Ya, tapi kan memang sih tidak semudah itu ya. Makanya ada layanan berhenti merokok di setiap bungkus-bungkus rokok yang dijual di Indonesia seperti itu. Mengurangi berat badan apabila merasa obesitas ya, karena obesitasnya sangat beresiko untuk terkena nyeri pinggang ini. Lalu segera cek ke fasilitas kesehatan apabila mulai terdapat gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu kita juga harus rajin-rajin periksa kesehatan minimal sekali dalam sebulan di fasilitas kesehatan terdekat. Disarankan puskesmas karena bisa menggunakan BPJS. Lanjut, nah untuk mengatasi nyeri pinggang ini dengan menggunakan obat itu adalah obat-obat yang saya hanya bisa menyarankan obat-obat yang ringan-ringan saja, semisal pereda nyeri punggung seperti itu. Ada atau obat pelemas otot, misalnya biasanya berupa krim yang kita kenal seperti Counterpain, Salonpas dan lain-lain gitu. Nah, untuk pengobatan tingkat lanjut itu diserahkan ke dokter masing-masing. Ke dokter masing-masing dengan sesuai dengan gejala serta alergi obat yang dialami seperti itu. Baik, itu sekian dari saya untuk kali ini. Mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengupdate. Tetap stay tune terus di Ahmad Sukarizud untuk informasi kesehatan selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian ya, dan agar kalian bisa terhindar dari COVID-19 ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.